Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu teori komunikasi yang telah saya pelajari, yaitu teori expectancy violation theory atau teori pelanggaran harapan. Nah, sebelumnya kita akan membahas tokoh dari teori tersebut, yaitu ada Jude K. Burgon. Jude K. Burgon merupakan seorang profesor komunikasi studi keluarga dan pengembangan manusia di Universitas Arizona. Selain teori expectancy violation theory, masih terdapat teori lain dari Jude K. Burgon, yakni terdapat interpersonal adaptation theory dan interpersonal deception theory. Nah, selanjutnya ada pengertian teori. Teori expectancy violation theory ini atau teori pelanggaran harapan melihat secara khusus apa yang terjadi ketika seseorang itu melanggar harapan kita. Harapan ini terkait dengan jarak atau perilaku nonverbal. Harapan tersebut muncul karena dapat memberikan kenyamanan saat melakukan komunikasi dengan orang lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap harapan, maka orang akan memberikan penilaian, baik itu positif maupun negatif, sesuai dengan karakteristik dari pelaku pelanggaran tersebut. Kemudian ada gagasan dasar dari teori expectancy violation theory atau teori pelanggaran harapan, yaitu peranan komunikasi nonverbal. Bagaimana cara kita mengatakan sesuatu dapat menjadi lebih penting dari apa yang kita katakan. Kemudian komunikasi nonverbal yang sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah jarak. Jarak menjadi penting karena perubahan jarak yang tidak diharapkan dapat menjadi sangat ambigu, sedangkan setiap orang memiliki harapan yang berbeda-beda. Kemudian, untuk memahami komunikasi nonverbal, khususnya jarak yang diintegrasikan ke dalam ruang personal dan pengaruhnya terhadap pesan-pesan dalam komunikasi, maka dikembangkanlah teori expectancy violation theory ini atau teori pelanggaran harapan. Kemudian selanjutnya ada asumsi teori. Ada 3 asumsi dari teori expectancy violation theory, yaitu teori pelanggaran harapan. Yang pertama, harapan mendorong terjadinya interaksi manusia. Asumsi ini menyatakan bahwa manusia selalu memiliki harapan-harapan yang akan dibawanya dalam interaksinya dan mempengaruhi perilakunya dalam interaksi itu dengan orang lain. Dan selanjutnya, harapan terhadap perilaku manusia dipelajari. Asumsi ini menyatakan bahwa harapan bukanlah bawaan lahir atau bersumber dari sesuatu yang alamiah. Harapan merupakan sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia dari budaya masyarakatnya atau individu-individu yang ada dalam atau menjadi anggota dari kebudayaan itu. Dan selanjutnya, orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Asumsi ini menyatakan bahwa perilaku nonverbal sangat mempengaruhi jalannya percakapan dan perilaku ini mendorong orang lain untuk melakukan prediksi apa yang akan terjadi berikutnya, kemudian memberikan reaksi sesuai dengan pemaknaannya terhadap perilaku nonverbal yang diprediksinya itu. Selanjutnya ada pengertian dari harapan. Harapan adalah pemikiran atau perilaku yang diantisipasi dan disetujui dalam percakapan dengan orang lain. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi harapan. Ada 3 faktor, yaitu faktor individual komunikator, itu berkaitan seperti dengan gender, kepribadian, usia, penampilan, dan reputasi. Dan ada faktor relasional, itu berkaitan dengan sejarah hubungan yang melatar belakangi, perbedaan status, tingkat ketertarikan, dan rasa suka. Selanjutnya ada faktor konteks. Faktor konteks ini terkait formalitas atau informalitas, fungsi tugas atau sosial, dan batasan lingkungan dan norma-norma budaya. Terus kemudian ada hubungan ruang, ada zona proksemik dan kewilayahan. Zona proksemik ini ada jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Untuk jarak intim ini berkisar di 0 sampai 18 inci atau 46 cm. Biasanya merupakan jarak yang digunakan oleh pasangan. Ini ada jarak personal. Jarak personal ini sekitar 46 cm sampai 1,2 meter. Biasanya jarak ini digunakan oleh keluarga atau teman. Dan ada jarak sosial 1,2 meter sampai 3,6 meter. Jarak yang digunakan
untuk hubungan formal. Kemudian ada yang terakhir ada jarak publik, yaitu lebih dari 3,7 meter. Dan kewilayahan. Wilayah ini sendiri itu memiliki pengertian adalah kepemilikan seorang terhadap suatu area atau benda. Dan terdapat 3 jenis kewilayahan, yaitu wilayah primer, wilayah sekunder, dan wilayah publik. Untuk wilayah primer ini, dia menandakan kepemilikan eksklusif seseorang terhadap sebuah benda atau area. Contohnya misalnya seperti kamar tidur pribadi, ruang pribadi, atau sebuah handphone. Dan selanjutnya ada wilayah sekunder. Wilayah sekunder ini bukan afiliasi seseorang dengan sebuah area atau benda. Jadi wilayah ini tidak eksklusif kepada satu orang saja, tapi orang lain juga dapat merasakan hubungan khusus dengan wilayah tersebut. Contohnya seperti kampus, sekolah-sekolah, ya seperti kampus lah. Kemudian ada wilayah publik. Wilayah publik ini wilayah atau tempat terbuka untuk semua orang, misalnya seperti taman, atau ya seperti taman lah, atau pantai. Nah, selanjutnya valensi penghargaan komunikator. Jumlah dari karakteristik, pengertian valensi penghargaan komunikator itu jumlah dari karakteristik positif dan negatif dari seseorang dan potensi bagi seorang untuk memberi penghargaan atau hukuman. Dan ada rangsangan memiliki pengertian itu minat yang meningkat ketika pelanggaran harapan terjadi. Terdapat dua jenis rangsangan, yaitu kognitif dan fisik. Dan ada batas ancaman. Batas ancaman itu adalah toleransi bagi pelanggaran jarak. Ancaman terjadi apabila sebuah pelanggaran harapan membuat perasaan tidak nyaman. Kemudian ada valensi pelanggaran, yaitu penilaian positif atau negatif dari pelanggaran terhadap harapan. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasus yang telah saya buat, yaitu saya sedang duduk di bangku sebuah kantin. Kemudian saya bertemu dengan orang asing yang tidak saya kenal. Tiba-tiba orang asing tersebut mendekati saya dan duduk di samping saya. Dia juga mengajak saya berbicara. Selepas itu, saya segera berdiri dan meninggalkan tempat tersebut. Berdasarkan teori, saya memiliki penilaian yang negatif pada orang tersebut. Hal ini dikarenakan orang tersebut sudah melanggar jarak personal dan membuat saya merasa tidak nyaman. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk teori expectancy violation teori. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.